Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Nalita Disri dengan NIM 190620019 Prodi D3 Teknik Sipil Bangunan Gedung. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul beton kedap air. Beton yaitu material yang terdiri dari campuran semen, air, agregat kasar dan halus, dan bahan tambahan bila diperlukan. Beton yang banyak dipakai pada saat ini yaitu beton normal. Beton normal yaitu beton yang mempunyai berat isi 2.200 sampai 2.500 kg per meter kubik dengan menggunakan agregat alam yang dipecah atau tanpa dipecah. Beton normal dengan kualitas yang baik yaitu beton yang mampu menahan kuat desak atau hancur yang diberi beban berupa tekanan yang dipengaruhi oleh bahan-bahan pembentuk, kemudahan pengerjaan atau workability, faktor air semen, dan zat tambahan bila diperlukan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu metode pelaksanaan pembuatan beton itu sendiri dan juga teknologi produktif yang digunakan. Untuk ini, sebagai pendukung simulasi laboratorium harus berkaitan dengan kondisi pekerjaan di lapangan. Pada pembuatan beton diperlukan berbagai macam penelitian, dimulai dari penelitian bahan atau material yang akan digunakan sebagai bahan campuran beton harus dilakukan agar mendapatkan bahan atau material yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh beton. Selain itu, faktor jumlah semen pada campuran beton sangat berpengaruh terhadap mutu beton itu sendiri. Air adalah musuh utama beton. Meskipun beton memiliki daya tahan terhadap hentakan konstan dari mobil dan truk, namun air dapat memecahnya. Pooling di permukaan dan infiltrasi celah-celah terkecil dari beton dapat menahan siklus pembekuan dan pencairan, sehingga tidak aneh bila perlu sering perbaikan. Untuk menjaga berjalannya proses alami, penelitian Konstantin Sobolev menciptakan beton kedap air, sehingga ketika dituangkan air di atasnya, manik-manik cair pada kontak permukaan membentuk pola hampir sempurna yang segera hilang dari permukaan keras. Beton kedap air yaitu suatu beton yang tidak bisa dimasuki air, atau dengan kata lain, air yang tidak akan bisa meresap ke dalam beton karena beton tersebut mempunyai ikatan yang sangat rapat sehingga pori yang ada pada beton tersebut sangatlah kecil. Bahan bangunan pelapis beton kedap air merupakan penerapan bahan anti bocor mutlak yang dilakukan pada pengerjaan bangunan untuk membuat bangunan tak mudah lapuk akibat siraman air hujan, apalagi kondisi iklim segera ini mempunyai curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, proses pembuatan beton kedap air. Beton adalah bahan bangunan yang sangat serbaguna untuk berbagai aplikasi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa beton merupakan bahan konstruksi komposit, yaitu yang terdiri dari bahan yang berbeda. Begitu juga properti dapat ditagarkan atau dicapai. Ini juga termasuk beton tahan air. Namun, produksi beton yang kedap air membutuhkan kompetensi tingkat tinggi. Proses pembuatan beton kedap air: yang pertama, tentukan beton yang akan dipakai. Yang kedua, timbang terlebih dahulu semen yang akan digunakan dalam satu kali adukan molen atau mesin pengaduk. Yang ketiga, takar dan timbang terlebih dahulu homogerat sesuai dengan formula yang dikehendaki. Yang keempat, aduk rata campuran homogerat yang telah disiapkan ke dalam campuran beton, kemudian aduk kembali hingga rata. Yang kelima, untuk pemakaian beton ready mix, mintalah data berat semen yang dipakai dalam adukan ready mix tersebut. Yang keenam, perhatikan waktu antara proses pengerasan dan volume campuran beton terhadap proses pengecoran beton. Yang ketujuh, gunakan pencampuran beton sesuai kebutuhan. Selanjutnya, yang ketiga, jenis bahan kedap air. Terdapat beberapa macam bahan kedap air yang umum digunakan pada proyek pembangunan gedung. Untuk lebih jelas mengerti tentang berbagai jenis bahan kedap air, akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama,
lembaran kedap air atau waterproofing membran. Ada dua, yang pertama lembaran kedap air sistem bakar, yaitu lembaran kedap air yang terbuat dari bitumen dengan ketebalan 3 mm berwarna hitam untuk melampisi permukaan beton dengan cara dipanaskan atau dibakar pada satu sisi permukaan lembaran hingga meleleh dan ditempelkan ke permukaan beton yang berfungsi agar permukaan beton dan strukturnya tidak dapat ditembus air. Yang kedua, lembaran kedap air sistem tempel, yaitu lembaran kedap air dari bahan bitumen dengan salah satu sisi memiliki perekat bitumen yang berfungsi sebagai pengikat antara permukaan beton dengan lembaran kedap air dan melindungi beton dari air dan aliran yang dapat menembusnya. Jenis bahan yang kedua yaitu bahan kedap air berbahan dasar semen yang fleksibel, yaitu bahan waterproofing berbahan dasar utama semen dan akrilik, terdiri atas dua komponen yaitu bubuk dan cairan yang dikemas terpisah, siap untuk dicampurkan dan diaduk merata. Jenis bahan yang ketiga yaitu bahan kedap air berbahan dasar akrilik polimer, yaitu bahan ini berbentuk pasta dikemas dalam pile, praktis dan siap pakai. Bahan ini sangat efektif untuk diaplikasikan pada area lapisan dinding luar dan lantai termasuk kamar mandi, balkon, dan lain-lain. Setelah itu, aplikasi pada permukaan mengering akan membentuk lapisan karet yang fleksibel. Jenis bahan yang keempat yaitu bahan kristalisasi pembuat beton kedap air, yaitu bahan tambahan yang diaplikasikan pada permukaan beton baik dengan sistem positif maupun negatif atau dicampur ke dalam beton segar sebelum pengecoran agar lantai dan dinding beton menjadi kedap air. Mengandung komponen aktif yang dapat masuk dan meresap ke dalam pori-pori beton, akan bereaksi dengan air dan kapur bebas, hasil reaksi semen dan air dan mengubah diri menjadi kristal padat yang permanen di dalam pori-pori tersebut. Jenis bahan yang kelima yaitu bahan tambahan untuk beton kedap air, yaitu bahan tambahan yang dicampurkan dalam beton normal dengan tujuan untuk meningkatkan sifat kedap air dari sistem tersebut. Jenis bahan yang keenam yaitu penyumbat aliran air pada sambungan beton. Yang pertama PVC water stop, yaitu bahan khusus yang terbuat dari PVC yang memiliki kelenturan bahan yang baik seperti karet dan dipasang pada sambungan beton yang rapat atau mempunyai celah dan berfungsi untuk menahan aliran air yang masuk ke dalam bangunan melalui sambungan beton tersebut. Yang kedua, swellable water stop, yaitu bahan khusus yang terbuat dari bahan komposisi bentonit dengan butyl rubber compound yang akan mengembang beberapa hari setelah bersentuhan dengan air dengan maksimum pemuaian 300% dari volume atau bentuk semula. Selanjutnya, kelebihan beton kedap air. Yang pertama, mampu menahan resapan air. Yang kedua, bisa menyumbat bocoran air yang deras dalam waktu singkat karena waktu bekunya singkat. Yang ketiga, lebih tahan lama karena tahan cuaca panas terik. Yang keempat, daya rekatnya sangat baik saat dicampur dengan bangunan berdasar semen sehingga dapat merekatkan keramik dalam air tanpa perlu menguras air. Yang kelima, biang semen menyatu sempurna dengan semen karena daya rekatnya kuat. Yang keenam, membuat grouting nut keramik menjadi anti bocor dan tahan gores. Yang ketujuh, proses pengeringan pada beton bisa dipercepat hingga 50%. Dan yang terakhir, beton dan plesteran menjadi demikian padat dan keras bahkan sangat sulit. Baiklah, hanya itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.